Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjalankan atau mengimplementasikan sebuah program yaitu tentang algoritma dan flowchart untuk membuat aplikasi kalkulator sederhana dan aplikasi kelulusan mahasiswa. Kita langsung saja. Di sini saya menggunakan algoritma yang pertama, yaitu untuk kalkulator sederhana. Untuk running, kita klik sini run, kemudian di sini muncul tulisan kalkulator sederhana untuk judul, kemudian masukkan bilangan pertama. Misalkan bilangan pertama yaitu seperti yang ditunjukkan pada contoh atau pada soal. Nah, di soal seperti ini, untuk bilangan pertama adalah 7 dan bilangan kedua adalah 8. Kita pilih menu matematikanya 1 sampai dengan 4, dan menu pilihan dan hasil dari menu yang kita pilih tadi. Nah, di sini misalkan tadi berapa, 7, kemudian untuk bilangan keduanya 8, kita pilih menu 1 dulu untuk penjumlahan. Nah, maka hasil dari penjumlahan bilangan 1 dan bilangan 2 adalah 15. Kemudian untuk berikutnya, selanjutnya bilangan pertama 7 dan bilangan kedua 8, dan kita pilih nomor 2, maka hasil pengurangan bilangan 1 dikurangi bilangan 2 adalah -1. Kemudian selanjutnya untuk bilangan pertama 7, kemudian bilangan kedua 8, kemudian kita masukkan menu matematikanya yaitu 3, maka hasil pembagian bilangan 1 dibagi bilangan 2 adalah 0,875. Kemudian untuk menu ketiga, jika bilangan kedua adalah 0, contohnya adalah seperti ini. Kita running dulu, masukkan bilangan pertama adalah 7, kemudian bilangan keduanya adalah misalkan 0, maka kita klik nomor 3. Nah, di sini muncul pesan error pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan. Kemudian untuk selanjutnya, bilangan pertama adalah 7 dan bilangan kedua 8. Kemudian untuk menu matematika yang kita pilih adalah 4, maka hasil perkalian bilangan 1 dikali bilangan 2 adalah 56. Kita bisa bebas memasukkan terserah mau berapa angka pertama, bilangan pertama dan bilangan kedua yang ingin kita masukkan. Kemudian untuk selanjutnya, yaitu di sini saya menggunakan program bahasa pemrograman C++.
Di sini langsung saja kita ketik run. Nah, sini kita masukkan bilangan yang pertama sama seperti tadi yang di logaritm. Misalkan bilangan pertama 7, kemudian bilangan kedua 8, dan menu pilihanmu adalah 1. Kita masukkan pilihan 1, maka hasil penjumlahan 7 ditambah 8 adalah 15. Kemudian kita running lagi untuk bilangan pertama 7, kemudian bilangan kedua 8. Menu pilihan menu matematika yang saya pilih adalah 2 misalkan, maka hasil pengurangan 7 dikurangi 8 adalah -1. Kemudian untuk selanjutnya untuk bilangan pertamanya 7, kemudian bilangan kedua 8, kemudian kita pilih menu matematika 3, maka hasil pembagian 7 dibagi 8 adalah 0,875. Kemudian untuk menu yang ketiga, misalkan dengan keduanya adalah 0, maka nanti akan muncul pesan error bilangan pembagian bilangan 0, bilangan dengan 0 tidak diperbolehkan. Oke, langsung saja kita running. Untuk bilangan pertama adalah 7, kemudian masukkan bilangan kedua adalah 0, kemudian kita pilih menu matematika 3. Nah, maka muncul pesan error pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan. Kemudian untuk selanjutnya, untuk masukkan bilangan pertama 7, kemudian bilangan kedua 8, kita pilih menu nomor 4, maka hasil perkalian 7 dikali 8 adalah 56. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang soal nomor 2, di sini tentang kelulusan mahasiswa dengan input nama, NIM, nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Kemudian outputnya nama, NIM, nilai akhir 10% kali absen ditambah 20% kali nilai tugas ditambah 30% kali nilai UTS dan ditambah 40% kali nilai UAS. Di sini nilai hurufnya jika nilai akhir lebih besar sampai dengan 80 maka A, nilai akhir lebih besar 70 sampai dengan 70 maka dan lebih kecil 80 maka B, nilai akhir lebih besar sama dengan 55 dan lebih kecil 70 maka C, nilai akhir lebih besar sampai dengan 40 dan lebih kecil 55 maka D, nilai akhir lebih kecil 40 maka nilainya adalah D. Untuk status kelulusannya, nilai akhir lebih besar sama dengan 55 maka lulus. Oke, langsung saja kita menggunakan logaritm. Ini kita panggil kelulusan mahasiswa. Ini terdapat logaritm. Nah, kita langsung running. Misalkan kita masukkan nama si A misalkan, kemudian kita enter, masukkan NIM-nya 1 misalkan, dan masukkan nilai absen misalkan 100,
kemudian nilai tugasnya 100, masukkan nilai UTS nya 100, dan masukkan nilai UAS nya 90 misalnya. Maka nama A dengan NIM 1, nilai akhir 96, nilai huruf adalah A, dan status lulus. Kemudian kita running lagi. Misalkan untuk yang kedua kita ambil statement yang nilai akhir 70, output nilai huruf B. Misalkan nama si B dan NIM-nya adalah 2, masukkan nilai absen misalkan 80, kemudian nilai tugas 80, dan nilai UTS 80, dan nilai UAS 70. Nah, maka si B ini mendapatkan nilai akhir yaitu 76 dengan nilai huruf B, dan status adalah lulus. Kemudian kita masukkan lagi, misalkan nama barunya yaitu si C, masukkan NIM misalkan 3, masukkan nilai absen misalkan di sini 70, dan nilai tugas 70, dan nilai UTS 70, dan masukkan nilai UAS yaitu 60. Nah, maka si C ini dengan NIM 3, nilai akhir 66, nilai huruf yaitu C, status lulus. Kemudian selanjutnya untuk statement yang ketiga, if nilai akhir lebih kecil sama dengan 55, maka outputnya adalah C ya, outputnya adalah C. Nah, di sini namanya kita masukkan misalkan si B, dan masukkan NIM-nya 4, dan masukkan nilai absen misalkan di sini 55 dan 55, dan nilai UTS nya 55, dan nilai UAS nya misalkan 40. Nah, maka si D ini dengan NIM 4, nilai akhirnya adalah 49, dan nilai huruf adalah D dengan status tidak lulus. Kemudian untuk selanjutnya misalkan si E misalkan, kemudian kita masukkan NIM-nya adalah 5, kemudian masukkan nilai absen misalkan 40, kemudian nilai tugas 40, dan masukkan nilai UTS nya adalah 40, dan nilai UAS nya misalkan 30. Nah, maka si E ini dengan NIM 5, nilai akhir 36, maka nilai hurufnya adalah E dengan status tidak lulus. Oke, selanjutnya kita lihat pada bahasa pemrograman C++.
Nah, di sini sudah terdapat bahasa pemrograman C++ nya. Untuk ketentuan seperti ini, ada deklarasi, kemudian input data mahasiswa, kemudian hitung nilai akhir dengan rumus nilai akhir adalah 0,1 kali nilai absen ditambah 0,2 kali nilai tugas ditambah 0,3 nilai tes dan ditambah lagi dengan 0,4 kali nilai UAS. Kemudian menentukan nilai huruf lebih besar sama dengan 80 adalah A, antara 70 dan 80 adalah B, antara 55 dan 70 adalah C, dan antara 40 sampai dengan 55 adalah D. Terus di bawah 40 adalah E. Kemudian untuk menentukan status kelulusan, yaitu di sini jika lulus maka nilai akhirnya harus di atas 55. Untuk yang di bawah 55 maka status tidak lulus. Dan di sini menampilkan hasil seperti ini: nama, NIM, nilai akhir, nilai huruf, dan status. Oke, kita langsung running saja. Misalkan kita kasih nama saya sendiri, nah kemudian saya masukkan NIM saya sendiri, misalkan 2004 01 07 21 03, dan memasukkan nilai absen. Sekarang nilai absennya adalah 93, dan nilai tugas adalah 98, dan nilai tes adalah 9, dan UASnya adalah 100. Nah, maka nama Indro Gunawan, NIM 2004 0107 2103, nilai akhir adalah 98,6, dengan nilai huruf A, status adalah lulus. Nah, kurang lebih seperti itu contohnya. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.